Eh, Pimpinan, kalau kita lihat sumber pendapatan dari daerah, memang sebagian besar itu dari pajak. Jadi kita lihat kontribusi pajak itu sangat tergantung pada karakteristik ekonomi daerah. Misalnya, pajak kendaraan bermotor itu dominan di provinsi-provinsi dengan populasi yang besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur begitu. Nah, kemudian untuk PBJT atau pajak barang jasa tertentu atas jasa perhotelan dan jasa kesehatan hiburan juga tinggi untuk di kota-kota wisata dan metropolitan gitu. Ini contohnya Yogyakarta, Medan dan lain-lain. Namun secara umum pimpinan PBB P2 ini tetap jadi primadona. Artinya andalan utama dari sebagian besar kota kabupaten, apalagi yang sudah menerapkan digitalisasi untuk pendataan objek pajaknya, itu adalah sumber utama dari PAD begitu sejauh ini. Ya, kalau yang tadi kan karakternya tergantung di kota besar, kota wisata, kota metropolitan, populasi besar, bisa bergantung pada PBJT, kendaraan bermotor misalnya. Tetapi secara umum maka PBBP 2 lah yang menjadi andalan atau primadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia gitu. Nah, karena itu bagaimana kemudian kita mendorong daerah untuk melakukan optimalisasi PAD adalah kunci utama sebetulnya untuk kemandirian fiskal di daerah. Kalau kita lihat datanya pimpinan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2015 sampai 2025 itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah itu stagnan di 20-25% saja. Jadi 10 tahun terakhir itu tidak terjadi perubahan signifikan dalam konteks kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah disandingkan dengan transfer pusat, DAK, DAU, DBH dan lain-lain gitu. Sementara untuk daerah-daerah yang maju seperti Jakarta misalnya, rasio PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 80%. Inilah yang disebut tadi yang kami sampaikan adalah kesenjangan secara horizontal ya antara daerah yang masih senjang. Karena di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, ini rasio PAD-nya jauh sekali di bawah Jakarta, yaitu di bawah 15%. Nah, karena itu menurut hemat kami perlu kiranya betul-betul kita rumuskan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih asimetris dan berbasis potensi daerah. Jadi tidak memukul rata, tetapi ada karakteristik daerah yang ditimbang dalam melakukan kebijakan-kebijakan fiskal. Ya, kalau pilkada ada pilkada asimetris, nah ini kebijakan fiskal juga memungkinkan dengan pola yang sama begitu. Dan menurut hemat kami dari data-data yang ada, kematangan fiskal atau efektivitas dari PAD juga sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi kelembagaan antara Bapeda, Bapenda, dan Kominfo misalnya. Nah, karena itu biasanya pemerintahan baru ketika masih melakukan fase konsolidasi, maka biasanya agak berat ya mengejar target-target tadi karena perlu untuk melakukan akselerasi antar lembaga, mengingat juga ada rotasi, mutasi, dan kepala daerah yang baru. Nah, kemudian dalam catatan kami, reformasi birokrasi fiskal dan integrasi sistem informasi keuangan juga adalah salah satu syarat kunci. Jadi daerah-daerah dengan SDM yang handal, yang mampu melakukan reformasi terkait dengan sistem informasi keuangan biasanya lebih baik performanya gitu. Nah, kita lihat secara umum pimpinan struktur PAD nasional ya sekali lagi didominasi oleh pajak daerah yaitu 72% angkanya. Sumbangan yang lain-lain tidak terlalu besar ya. Retribusi 9% dan hasil kaya daerah 7% begitu. Nah, ini juga bisa kita lihat pimpinan dan anggota DPR yang sangat saya hormati, ada perbandingan rata-rata PAD berdasarkan wilayah. Ya, kita lihat Jawa Bali kapasitas PAD tinggi karena kekuatan ekonomi, ada digitalisasi, tata kelolanya lebih baik, tingkat kepatuhan. Jadi ini juga satu data yang sangat penting ya, kepatuhan tinggi dari wajib pajak ini juga menentukan dan kapasitas kelembagaan itu di wilayah Jawa Bali. Nah, ini angkanya tadi di atas ya, rata-rata PAD Jawa Bali 45%, Sumatera 22%. Tetapi di luar Jawa tadi secara umum ada ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat
akibat keterbatasan infrastruktur fiskal dan potensi lokal yang belum sepenuhnya tergarap. Sumatera Kalimantan itu sebetulnya potensinya tinggi, luar biasa, tetapi perlu digarap secara maksimal lagi. Nah, sementara untuk Papua dan Nusa Tenggara juga masih tergantung pada dana transfer pusat akibat keterbatasan kapasitas fiskal, SDM, dan infrastruktur yang mendukung. Nah, dari rangkaian data-data tadi, pimpinan, masalah umumnya 3. Yang pertama, pajak dan retribusi belum tergarap maksimal. Yang kedua, aset. Tadi juga pimpinan menyampaikan di pembukaan rapat hari ini bahwa aset daerah ini sebetulnya juga salah satu unsur penting untuk menggenjot PAD. Tetapi di banyak daerah, aset daerah ini belum dikelola secara maksimal. Ada status yang masih tumpang tindih, ada juga kelemahan pencatatan, dan ada keterbatasan konsep untuk memanfaatkan aset tadi. Dan yang ketiga adalah SDM atau infrastruktur digital. Karena itu terkait dengan masalah tadi, maka strategi optimalisasinya adalah pertama digitalisasi, yang kedua adalah kualitas layanan dan transparansi, yang ketiga adalah pemutahiran basis data objek dan subjek pajak, dan terakhir seperti yang kami sampaikan tadi, aset daerah. Pemanfaatan aset melalui kerjasama atau komersialisasi begitu.